Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Hilda Ilmi, saya dari SMK Darul Huda, jurusan Multimedia di Pondok Pesantren Fadlul Huda. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan video animasi pendidikan karakter dengan aplikasi Powtoon sebagai media pembelajaran di era digital yang mudah dan menarik. Generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Generasi yang akan menentukan mau dibawa kemana suatu bangsa. Apakah bangsa itu akan menuju ke perkembangan, kejayaan, kemunduran, atau malah menuju kehancuran? Jika akal dan moral anak bangsa di Indonesia telah rusak, mau dibawa kemana bangsa ini? Bisa-bisa malah menuju ke kehancuran. Meski tentu saja tak semua generasi penerus bangsa ini telah rusak moralnya, ada pula yang masih kukuh memegang nilai-nilai luhur, bahkan membawa nama bangsa hingga menuju ke kancah internasional. Jika dilihat lagi dari data UNICEF, hingga saat ini akan tampak sekali bahwa telah banyak terjadi kasus degradasi moral di Indonesia. Berdasarkan data UNICEF pada tahun 2016, sebanyak 41 hingga 50% remaja di Indonesia dalam rentang usia 13-15 tahun pernah mengalami tindakan cyberbullying. Di awal tahun 2019, KPAI telah mendapatkan laporan khusus kekerasan anak baik sebagai korban atau pelaku sebanyak 24 kasus. Tentu saja ini merupakan hal yang sangat memprihatinkan. Selain itu, akhir-akhir ini dunia pendidikan kembali dikejutkan dengan kekerasan murid terhadap guru. Hal ini menunjukkan bahwa kerusakan moral generasi muda semakin menjadi. Penyebab rusaknya moral remaja tersebut salah satunya ialah karena kesalahan dari diri seorang sendiri. Dalam memanfaatkan teknologi yang berkembang pesat ini dan juga kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua. Selain itu, juga kurangnya dasar-dasar agama dan juga terlalu bebas dan bergaul. Untuk mengatasi berbagai kerusakan moral yang terjadi pada generasi penerus bangsa, terdapat banyak cara yang mungkin bisa kita lakukan, diantaranya yaitu menanamkan pendidikan karakter sejak dini. Yang kedua, pemilihan teman bergaul dan lingkungan yang tepat. Yang ketiga, mampu memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan baik. Yang keempat, memperluas wawasan dan pengetahuan dalam ranah ilmu pengetahuan dan kehidupan sosial. Yang kelima, meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam diri. Yang keenam, mengadakan pendidikan moral dan pengembangan karakter pada mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Sebenarnya pendidikan moral dan pengembangan karakter pada mata pelajaran yang diajarkan di sekolah sudah cukup masif dilakukan di sekolah-sekolah. Namun di beberapa kasus masih dirasa kurang efektif karena kurang antusiasnya siswa. Faktor yang menjadi asumsi pelajaran moral cukup membosankan, salah satunya adalah dalam proses belajar mengajar. Metode yang sering digunakan oleh guru yaitu ceramah dan biasanya minim penggunaan media. Sehingga siswa menjadi pasif dan akhirnya merasa enggan untuk mempelajarinya. Era industri 4.0 ditandai dengan adanya penggunaan teknologi dalam membantu segala aktivitas manusia. Kemunculan era ini akrab kaitannya dengan penggunaan Internet of Things atau disebut juga IoT pada berbagai aspek kehidupan. Begitu juga pada dunia pendidikan. Di era digital, teknologi perlu dilibatkan dalam dunia pendidikan. Salah satunya digunakan untuk media belajar. Salah satu tujuan media pembelajaran adalah selain dapat menarik atensi siswa dan juga dapat mempermudah materi pelajaran, terutama pada materi yang sulit dijelaskan, sehingga menghindari kesalahan verbalisme. Seperti media audiovisual yang saat ini semakin sering dipergunakan sebagai media pembelajaran, yakni aplikasi video animasi Powtoon. Powtoon sendiri merupakan nama sebuah aplikasi berbasis IT yang berguna untuk membuat video animasi kartun secara ringkas dan bebas bayar. Powtoon mempunyai banyak kelebihan dibanding dengan aplikasi video lainnya. Di antaranya, 1. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Misalnya, objek yang terlalu besar bisa digantikan dengan realita, gambar, film bingkai, film, atau model. Objek yang kecil-kecil dibantu dengan proyektor mikro, film bingkai, film, atau gambar. Yang ketiga, gerak yang terlalu lambat atau terlalu cepat dapat dibantu dengan time-lapse atau high-speed fotografi. Kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu bisa ditampilkan lagi lewat rekaman film, video, film bingkai, foto maupun secara verbal.
Objek yang terlalu kompleks, misalnya mesin-mesin, dapat disajikan dengan model, diagram, dan lain-lain. Yang keempat, konsep yang terlalu luas, seperti gunung berapi, dan lain-lain, dapat divisualkan dalam bentuk film, film bingkai, gambar, dan lain-lain. Pembuatan video animasi yang berisi pendidikan karakter dengan aplikasi ini patut diperhitungkan mengingat penggunaannya yang cukup mudah. Dengan fitur yang cukup lengkap, membuat media ini bisa digunakan oleh siapa saja untuk pembelajaran. Dengan aplikasi ini, siswa dapat mudah menerima pelajaran tentang pendidikan moral di era digital, guna mempersiapkan diri di masa yang akan datang agar dirinya berguna bagi bangsa dengan dibekali moral yang sangat baik. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.